Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar hebat? Gimana kabarnya? Bapak doakan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya Pak Yoga dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Beli apa? Saya mau beli sepeda merek Wim Salabim. Ada Pak? Oh ada, kebetulan barangnya baru datang. Mari ikut saya. Wah, bagus barangnya, masih mulus. Iya Pak, ini kan masih baru. Oke, saya tertarik dengan sepeda yang warna abu-abu ini. Kira-kira berapa ya Pak harganya yang warna abu ini? Harga ini 2,5 juta Pak. Wah, terlalu mahal, nggak bisa kurang. Bisa sedikit Pak paling. Aduh, 2 juta saja gimana? Aduh, kalau segitu belum bisa. Paling yang warna biru Pak kalau mau 2 juta. Tapi saya jatuh cinta sama yang abu-abu ini Pak. 2.300.000 gimana Pak? Gimana ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. 2,5 juta. Ya, udah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Langsung aja Bapak ke pembayaran. Nanti sepedanya biar saya yang urus. Saya bungkus semuanya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman, itu tadi adalah contoh dari negosiasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu negosiasi? Atau pernah dengar negosiasi itu apa? Ya, negosiasi ialah interaksi sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk membahas suatu hal demi mencapai kesepakatan bersama. Kita garis bawahi itu ya, kesepakatan bersama. Nah, kira-kira negosiasi bisa terjadi di mana aja ya? Coba ada yang bisa jawab? Ya, pelajar hebat, negosiasi bisa terjadi hampir di setiap kegiatan manusia. Mulai dari jual beli, perjanjian kerja, acara-acara, hingga perjanjian antar negara. Sangat kompleks memang. Hampir di semuanya ya teman-teman. Keahlian bernegosiasi sangat diperlukan oleh generasi milenial. Kenapa? Karena dengan adanya negosiasi kita bisa menyampaikan keinginan ataupun pendapat kita tentang suatu hal yang sedang dibahas. Tukar pikiran. Belajar hebat di sini kalian pasti secara langsung pasti pernah melakukan negosiasi. Mungkin secara tidak sadar ya. Negosiasi menjadi suatu keahlian yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berbelanja. Ya, betul. Hampir 80% kegiatan negosiasi terjadi ketika jual beli. Hampir loh ya. Banyak dari kita yang memanfaatkan keahlian bernegosiasi ketika membeli suatu barang. Saling membujuk antara pedagang dan pembeli. Saling ngotot satu sama lain. Hingga saling tawar-menawar pun tak bisa dihindari. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang pura-pura pergi dengan harapan dipanggil kembali oleh yang penjual. Nah, itulah yang disebut dengan negosiasi. Bagaimana cara kita membujuk penjual agar mau memberikan dagangannya dengan harga lebih murah kepada kita selaku pembeli. Nah, dari kejadian itu, pengalaman mana yang sering teman-teman alami? Ya, pelajar hebat, negosiasi bertujuan untuk 1. Mencapai kesepakatan bersama. Ya,
mencapai kesepakatan bersama. Saling setuju menjadi kuncinya. Jika pihak satu dan pihak lain setuju dalam pembicaraan, maka negosiasi terjadi. Kesepakatan yang terjadi tidak merugikan satu pihak, menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, mencari jalan keluar yang dihadapi. Ketika kita sedang berkumpul, berdiskusi, atau menghadapi masalah, maka jalan keluarnya adalah ambil pendapat yang bersama. Oke, pendapat kita disampaikan guna mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dengan begitu, jalan keluar yang ditempuh lebih baik secara musyawarah. Nah, yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan. Oke, sejalan dengan tujuan nomor 1 tadi, teman-teman. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Tidak ada yang boleh merasa dirugikan. Dengan kata lain, kedua belah pihak bahagia. Dengan tujuan yang dicapai dalam sebuah negosiasi, tidak akan ada dendam di antara kita, kau dan aku. Intinya, sama-sama menguntungkan, sama-sama gembira, dan sama-sama mendapat hasil. Negosiasi juga punya ciri-ciri loh teman. Perhatikan ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-cirinya yang pertama adalah terdiri dari 2 orang atau lebih. Ya, dalam setiap negosiasi wajib terdiri dari 2 orang atau lebih. Namanya juga negosiasi. Mau bernego dengan siapa jika tidak ada lawan bicaranya? Namun bisa juga terjadi negosiasi dalam hati dan pikiran seseorang. Nah, itulah yang dinamakan negosiasi batin. Yang kedua, membahas atau membicarakan hal yang sama. Pelajar hebat, ketika kita bernegosiasi, wajib pembicara dan lawan bicaranya paham dengan apa yang dibicarakan. Jangan sampai satu bahas A dan yang satu bahas B. Contohnya, penanya nih, rumah yang di Cibiru saya beli 400 juta gimana? Widih, kemahalan kalau beli Cireng 400 juta. Udah gak nyambung. Saling tidak menguntungkan. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah terjadi tawar-menawar. Dalam setiap negosiasi, jarang sekali terjadi langsung kesepakatan. Ada tawar-menawar. Bahasa kerennya itu lu jual gua beli. Tapi dalam menawar harga jangan sampai merugikan penjual. Harus saling untung. Jangan sampai satu pihak rugi. Contohnya, Ibu, saya mau beli daging dong 3 kilo. Daging saya mas, bukan. Daging ayam, Bu. Oh, alhamdulillah. Nah, yang itu 15.000 per kilonya, Mas. Oh, nggak bisa kurang, Bu. 40 lah. Yaudah, nggak apa-apa, 40 ya. Makasih, Bu. Nah, saling menguntungkan, bukan? Tidak terjadi kerugian. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah terjadi kesepakatan dari hasil itu tersebut. Hasil dari bernegosiasi adalah kesepakatan. Kesepakatan terjadi apabila kita selaku pembeli setuju dengan penjual. Dalam hal ini, kedua belah pihak merasa diuntungkan. Sama-sama untung lagi. Untuk diingat, ketika kita bernegosiasi, jangan ada paksaan di antara kita. Gunakan bahasa yang santun serta kalimat yang tidak menyakiti lawan bicara kita. Jika barang yang ingin dibeli terasa terlalu mahal, bujuklah pedagangnya secara halus. Tidak membentak, apalagi memaksa. Satu lagi, keahlian ini berguna loh ketika teman-teman akan membeli suatu barang secara langsung. Ingat, secara langsung, bukan melalui aplikasi belanja online. Ya, alhamdulillah sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini.
Tetap semangat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya Yoga, jangan lupa makan, jangan lupa senyum. Terima kasih. Assalamualaikum.